Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan sesi pembahasan teologi kontemporer, dan kali ini kita akan memasuki pembahasan ma'ad atau eskatologi dalam Islam bagian kedua. Dan subtema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah premis-premis pembuktian, yaitu premis-premis yang diperlukan untuk membuktikan secara logis dan rasional keniscayaan adanya ma'ad atau eskatologi. Ada beberapa penalaran logis yang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa eskatologi atau ma'ad itu memang ada. Hanya saja pembuktian ma'ad itu hanya bisa difahami jika kebenaran beberapa premis ini sudah terlebih dahulu diterima. Ya, jadi ini selalu seperti begitu polanya ketika kita sedang melakukan pembahasan rasional, baik itu yang terkait dengan permasalahan filsafat, ya, ilmu-ilmu pengetahuan di filsafat ataupun di logika ataupun di teologi. Kita tidak bisa langsung melakukan bypass untuk bisa memahami satu sub tema, padahal sebenarnya subtema itu adanya di ujung atau misalnya adanya di tengah. Selama kita tidak akan mungkin melakukan pembahasan seperti itu seandainya kita belum menerima beberapa premis pendahuluan untuk bisa sampai ke arah sana. Adalah merupakan sebuah kesalahan seandainya kita melakukan bypass, karena kita akan berdebat kusir pada pembuktian itu seandainya kita tidak punya pemahaman bersama terkait dengan kebenaran premis-premis pendahuluannya. Premis yang pertama ini sudah kita bahas, ya, bahwa yaitu Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah zat yang mencipta. Tuhan itu ada dan dialah yang menciptakan alam semesta. Tuhan itu ada dan mencipta alam semesta menjadi premis paling penting dalam rangka pembuktian ma'ad secara akal. Artinya, sia-sia saja membicarakan ma'ad atau eskatologi dengan orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Atau orang yang meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Karena itu, jika Anda masih belum percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Anda tak mungkin bisa masuk ke dalam domain penalaran terkait dengan ma'ad ini. Sama juga kalau misalnya Anda sedang berdebat dengan orang lain atau ingin mendiskusikan dengan orang lain terkait dengan hari akhir itu ada atau enggak sih gitu. Itu Anda harus membicarakan dulu, melihat dulu apakah orang tersebut percaya sama Tuhan atau tidak, dengan pemahaman yang sebenarnya, ya, dengan kepercayaan yang sebenarnya gitu, bukan hanya sekedar di bibir saja. Jadi kalau masih belum percaya pada adanya Tuhan, ya sudah gitu. Jangan repot-repot untuk masuk lebih jauh ke ranah perdebatan atau diskusi terkait dengan apakah ma'ad itu ada atau tidak. Kemudian berikutnya lagi, premis yang kedua adalah adanya tujuan penciptaan. Bahwa Tuhan menciptakan alam ini dengan tujuan tertentu, dengan ghayah tertentu. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Dan tujuan penciptaan ini menjadi sebab untuk setiap fenomena penciptaan. Kita sudah membahas, ya, disebut dengan illah ghaiyah. Nah, artinya jika Anda masih melihat alam ini berjalan secara random, kita sudah membahas, ya, di materi sebelumnya, alam ini sebenarnya random atau berjalan secara teratur. Kalau Anda masih belum puas dengan itu, dengan pernyataan bahwa alam ini teratur, kalau Anda masih punya keraguan terkait dengan itu dan masih membuka kemungkinan bahwa alam ini berjalan secara random, maka Anda tidak akan bisa masuk ke dalam ranah pembahasan rasionalitas ma'ad. Kemudian berikutnya lagi, premis yang ketiga, memahami sifat wajib dan sifat mustahil Tuhan. Ma'ad juga hanya bisa ditetapkan atau dibuktikan dengan terlebih dahulu menerima kebenaran sejumlah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Tuhan.
Ini juga sama, jika Anda masih belum meyakini sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah, Anda tidak akan mungkin bisa melangkah lebih jauh untuk memahami keniscayaan ma'ad secara rasional. Karena itu, maka kita akan masuk nih ke pembahasan mengenai pembuktian sifat-sifat Allah. Melacak sifat-sifat Tuhan adalah hal yang sangat urgen dalam beragama. Sekedar membuktikan bahwa Tuhan itu ada, misalnya dengan argumen wajibul wujud, itu tidak akan mengantarkan kita kepada cara beragama yang benar. Jadi ketika kita di pembahasan sebelumnya sudah membahas wajibul wujud, Tuhan itu ada, prima causa itu ada, itu kan tidak berarti bahwa Tuhannya itu pasti kita semua sepakat. Misalnya semua kita di antara kita beberapa orang ini 4 orang 5 orang yakin sampai pada tahapan ke sana, pada tahapan bahwa wajibul wujud itu ada. Apakah yakin bahwa yang disebut dengan wajibul wujudnya itu adalah zat tertentu? Itu belum tentu seperti begitu ya. Jika kita mencukupkan diri kepada keberadaan Tuhan, cukup dengan menjadi seorang yang teis, bukan yang ateis, maka sangat mungkin kita mengira sesuatu sebagai Tuhan, padahal sesuatu itu sebenarnya juga makhluk. Kenapa? Karena memang kita masih belum melacak mana sifat-sifat apa saja yang layak disematkan kepada zat wajibul wujud. Keragaman agama juga sebenarnya berawal dari keragaman yang muncul dari para penganut kepercayaan kepada Tuhan atas sifat-sifat Tuhan yang ternyata di antara mereka berbeda-beda. Islam dan Buddha atau Hindu misalnya itu berbeda keyakinan terkait dengan sifat-sifat Tuhan yang disembah. Islam meyakini bahwa Tuhan itu maha gaib misalnya kan ya. Sedangkan kalau Hindu atau Buddha itu meyakini bahwa zat Tuhan itu mungkin saja bisa dicerap oleh panca indera, dan itu adalah salah satu sifat Tuhan yang sifat yang diberikan oleh para penganut kepercayaan yang berbeda-beda terkait dengan Tuhan mereka. Penyematan sifat yang berbeda itu menciptakan pemahaman mengenai siapa Tuhan itu, dan kemudian siapa yang layak untuk disembah. Dan karena itu maka kemudian yang namanya tata cara beribadah, ritualnya juga berbeda-beda. Agar kita bisa mengidentifikasi Tuhan secara benar, kita harus mengenal sifat-sifatnya. Pertama, kita harus melacak sifat-sifat salbi. Sifat-sifat salbi itu adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Tuhan. Ini penting untuk dilacak supaya kita tidak keliru menyematkan label wajibul wujud kepada wujud yang ternyata hanyalah salah satu dari makhluknya. Ini sifat-sifat yang mustahil bagi Tuhan. Beberapa sifat salbi yang penting, kalau mau kita bahas sebenarnya kita bisa berpanjang-panjang mengenai ini. Silakan teman-teman untuk mempelajari secara khusus terkait dengan sifat-sifat salbi yang penting ini. Tapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja untuk keperluan materi pembahasan kita kali ini. Karena ini munculnya sifat-sifat wajib yang bisa dilacak itu berasal dari pemahaman wajibul wujud. Wajibul wujud kita tahu ya bahwa wajibul wujud itu adalah wujud yang tidak perlu kepada sebab. Betul-betul tidak perlu kepada sebab. Wajib wujud yang mutlak ada wajibul wujud yang betul-betul tidak perlu sebab. Dia keberadaannya ada ya, dengan sendirinya. Karena Allah, Tuhan sebagai wajibul wujud itu adalah zat yang tidak perlu sebab, maka dia pertama itu tidak perlu kepada wujud yang lain kan ya. Karena yang perlu kepada wujud lain adalah mumkinul wujud. Kemudian yang kedua, karena wajibul wujud tidak perlu sebab, maka dia tidak didahului oleh apapun. Dalam ajaran agama Islam itu istilahnya disebut azali, tidak didahului oleh apapun dan juga tidak diakhiri oleh apapun atau abadi. Wajibul wujud tidak mungkin pernah tidak ada. Wajibul wujud juga tidak mungkin suatu saat akan tidak ada, karena pernah tidak ada hanyalah sifat dari mumkinul wujud.
pernah tidak ada dan suatu saat dimungkinkan untuk tidak ada, itu adalah sifat dari mumkinul wujud. Kemudian sifat yang ketiga adalah tidak bermateri. Karena apa? Karena bermateri adalah sifat yang dimiliki wujud-wujud yang fana, yang tak pernah ada dan suatu waktu akan sirna. Sifat yang keempat yang penting dari sifat-sifat mustahil itu adalah tidak tersusun dari bagian-bagian. Karena sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian pasti memerlukan kepada bagian-bagian yang lain sehingga menjadi utuh. Padahal wajib wujud itu tidak memerlukan apapun. Dan ini adalah sifat ini yang menolak konsep trinitas. Kita pernah membahas ya bahwa ini ada hubungannya dengan tafsir dari surah Al-Ikhlas. Ketika Tuhan tidak memerlukan apapun, dan kemudian disebutkan Tuhan tidak perlu kepada sekutu. Tidak perlu yang namanya orang tua, tidak perlu yang namanya anak gitu. Kemudian sifat yang kelima adalah tidak terindra. Wujud yang terindra adalah wujud yang bermateri, padahal wujud tidak bermateri. Karena wujud yang bermateri memerlukan kepada sesuatu. Tapi sebagai catatannya bahwa Tuhan memang wujud non materi ya, tapi tidak semua wujud non materi itu berarti Tuhan ya. Tidak semua yang gaib itu berarti Tuhan. Kita mengenal ada wujud-wujud yang lain yang gaib, akan tetapi dia bukan merupakan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah yang kita bahas, sebenarnya banyak yang lain-lainnya. Sifat-sifat yang mustahil itu adalah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sesuatu yang terikat dengan ruang dan waktu pastilah materi. Nah, kemudian golongan sifat kedua dari sifat-sifat Tuhan itu adalah sifat thubuti. Kita juga mesti membuktikan sifat-sifat subuti, yaitu sifat-sifat yang memang benar-benar ada pada Tuhan, wajib ada. Sebagian mengatakannya ini ada sifat wajib bagi Tuhan. Nah, identifikasi atas sifat-sifat subuti dari Tuhan tersebut, inilah yang menjadi modal yang sangat berharga hingga kita nanti bisa memahami berbagai pilar agama lainnya ya, seperti kenabian, hari akhir yang sedang kita bahas ini, dan juga beberapa isu-isu penting teologis lainnya. Untuk melacak sejumlah sifat thubuti, kita harus memahami salah satu jenis sebab. Ada yang disebut dengan sebab pencipta atau illah mujidah. Lawan dari sebab pencipta adalah sebab pendukung atau illah muiddah. Ini juga pembahasan yang memerlukan penelitian atau diskusi yang lebih panjang lagi kalau mau. Akan tapi untuk keperluan pembahasan kita kali ini, kita cukupkan pada keterangan berikut ini. Dihubungkan dengan posisi Tuhan sebagai sebab bagi makhluk, Allah adalah sebab pencipta, bukan sebab pendukung. Contoh lain dari sebab pencipta adalah benak manusia yang menciptakan ide atau ilmu. Misalnya ide tentang lukisan, itu diciptakan oleh benak manusia. Maka benak manusia adalah sebab pencipta bagi munculnya ide. 3 karakteristik sebab pencipta. Pertama, sebab pencipta itu memiliki karakteristik lebih sempurna dibandingkan dengan semua akibatnya. Ini artinya karakteristik yang ada pada jenis sebab pencipta ini tidak ada pada sebab pendukung ya. Jadi ketika dikatakan bahwa sebab pencipta memiliki karakteristik yang lebih sempurna dibandingkan dengan akibatnya, maka kalau pendukung tidak seperti begitu. Nah, ada sebab dan ada akibat. Ketika hubungan sebab akibatnya itu memiliki pola sebab pencipta, sebab akibat penciptaan, maka si sebab ini memiliki karakteristik yang lebih sempurna dibandingkan dengan akibatnya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah bahwa sebab pencipta mampu mengadakan akibat dari ketiadaan tanpa perlu kehilangan apapun dari wujudnya. Kemudian yang ketiga, sebab pencipta mesti selalu ada selama akibat yang ditimbulkannya masih ada. Jika sebab pencipta hilang, akibatnya juga akan musnah. Nah, peran keberadaan ini bahkan tidak bisa digantikan oleh sebab lain. Inilah yang memunculkan postulat lain bahwa untuk sebab akibat penciptaan, sang sebab
dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah pencipta, adalah Khaliq, juga harus berperan sebagai pemelihara, sebagai Rob, agar akibat tetap ada. Selama agar akibat itu selalu ada, maka sebab itu harus tetap ada, karena dia adalah sebab pencipta. Hal yang berbeda terjadi pada sebab pendukung. Nah, dari penalaran mengenai adanya sebab pencipta ini, maka kita bisa melacak beberapa sifat Tuhan yang sangat penting yang ada hubungannya dengan pembahasan kita. Sebagai zat yang memiliki karakteristik yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk ciptaannya, karena Allah adalah zat sebab pencipta, maka Allah pasti, pertama, Allah itu hidup, hayah atau maha hidup. Kenapa? Karena kita melihat bahwa di alam raya ini banyak sekali makhluk-makhluk yang hidup. Ketika kita mendapati ada makhluk hidup, maka penciptanya mestilah hidup. Tidak mungkin makhluk hidup ini diciptakan oleh zat yang tidak hidup. Jadi Allah adalah maha hidup, tidak mungkin mati. Yang kedua, Allah memiliki pengetahuan, alim. Karena apa? Sama juga kita tahu, kita bisa menemukan betapa sangat banyak sekali makhluk-makhluk di alam raya ini yang memiliki pengetahuan. Maka penciptanya pastilah zat yang maha tahu. Allah itu berkuasa. Karena apa? Karena banyak sekali makhluk-makhluk ini yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Kemudian Allah itu adalah maha bijak atau hakim, dalam pengertian mampu menjalankan pekerjaan sesempurna mungkin. Kita menemukan banyak sekali makhluk-makhluk di alam raya ini. Pada manusia ada orang-orang yang bijak. Walaupun tidak semua orang bijak ya, akan tapi kita menemukan ada orang yang bijak. Yang bijak dalam pengertian ketika mengerjakan sesuatu, maka dia akan melakukannya sesempurna mungkin, seoptimal mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah Allah itu zat yang maha adil. Adil di sini pengertiannya adalah mampu meletakkan sesuatu kepada tempatnya secara proporsional. Nah, ini adalah juga ada pada Allah, pasti ada pada Allah. Karena apa? Karena kita menemukan di dunia ini ada orang-orang yang memiliki keadilan. Karena ada makhluk yang memiliki keadilan, karena ada akibat yang ternyata memiliki sifat adil, maka penciptanya pastilah zat yang maha adil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.